Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini masih meningkatkan kekuatannya. Lalu bintang-bintang origin Qi Xiao Yan mengembun dengan cepat, tetapi pada saat yang bersamaan masuknya origin Qi iblis ini juga menjadi sesuatu yang sangat dikhawatirkan oleh Xiao Yan. Xiao Yan khawatir energi iblis ini akan membuat Xiao Yan merasa sulit untuk mengendalikan kegilaan di tubuhnya. Xiao Yan pada akhirnya menggunakan kekuatan dari jantung api untuk menekan energi iblis gila di dalam tubuhnya sebanyak mungkin. Warna dari pil iblis di dalam tubuh Xiao Yan juga pada saat ini berubah dari terang menjadi gelap. Xiao Yan pada saat ini benar-benar harus fokus sepenuhnya kepada origin Qi di lautan bintang miliknya. Pada saat ini lautan bintang Xiao Yan telah menampung sebanyak 700 juta origin Qi. Beruntung Xiao Yan telah menggunakan fondasi origin Qi Xiao Yan secara gila-gilaan selama pertempuran sengit sebelumnya. Dengan begitu peningkatan pada saat ini masih berlanjut dan Xiao Yan tidak perlu khawatir. Xiao Yan juga bisa merasakan bahwa pil iblis yang gelisah di tubuhnya pada saat ini perlahan-lahan mulai tidak terkendali dan melonjak. Energi iblis tiba-tiba memenuhi tubuh Xiao Yan dan ekspresi perjuangan di mata Xiao Yan seketika ditutupi oleh cahaya merah. Xiao Yan pun bergumam bahwa ini benar-benar sungguh sangat sial. Tatapan Xiao Yan seketika menyapu sekitar sebelum akhirnya Xiao Yan segera menatap ke arah permaisuri. Pada saat ini keinginan yang telah ditahan sejak sangat lama bagi Xiao Yan benar-benar meledak sepenuhnya. Begitu Xiao Yan bergerak, Xiao Yan pada saat ini bergegas menuju ke arah permaisuri dan dengan tarikan yang kuat Xiao Yan merobek pakaian permaisuri hingga berkeping-keping. Kelinci Bing Yun pada saat ini hanya bisa menghela nafas panjang dan sepertinya tidak terkejut. Sosoknya malah berubah menjadi tubuhnya yang besar dan menjadikan tempat yang lembut bagi keduanya untuk berpraktik. Entah berapa lama waktu berlalu sebelum akhirnya mata Xiao Yan pada saat ini kembali mulai cerah. Cahaya merah di matanya perlahan-lahan meredup dan energi iblis di tubuh Xiao Yan benar-benar telah ditekan. Xiao Yan juga kembali tersadar dan begitu Xiao Yan melihat ke bawah, ekspresi malu tiba-tiba muncul di pipinya karena dirinya melihat sosok permaisuri. Xiao Yan segera berdiri dan mengalihkan pandangannya tanpa berani menatap ke arah permaisuri. Sementara itu permaisuri tersenyum dan berkata bahwa suaminya benar-benar sangat berkuasa. Xiao Yan pada saat ini tersenyum canggung dan berkata bahwa baru saja Xiao Yan dikendalikan oleh iblis. Xiao Yan sedikit gemetar dan Xiao Yan pada saat ini segera menutup matanya berkonsentrasi. Namun sesaat kemudian Xiao Yan merasakan kelembutan yang tidak tertandingi yang datang di belakangnya. Xiao Yan merasa tidak berdaya dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar hanya bisa menghela nafas. Permaisuri pada saat ini berbisik kepada Xiao Yan bahwa energi iblis di tubuh suaminya belum sepenuhnya menghilang. Jika begitu permasalahannya maka pada saat ini mereka harus kembali melakukan hal tersebut. Xiao Yan pada saat ini tertegun mendengar apa yang dikatakan oleh permaisuri. Namun yang membuat Xiao Yan terkejut adalah bahwa ketika Xiao Yan kehilangan kesadaran sebelumnya, sumber energi Xiao Yan tiba-tiba bisa benar-benar terungkap. Energi tersebut melonjak puluhan juta menjadikan fondasi origin Qi Xiao Yan benar-benar tepat di 700 juta dan perlahan stabil. Xiao Yan seketika berpikir mungkinkah kekuatan permaisuri yang kuat merupakan tonik yang mutlak bagi Xiao Yan. Xiao Yan hanya bisa tersenyum pahit dan Xiao Yan tidak menyangka bahwa hal ini akan memiliki efek yang seperti itu. Namun meskipun begitu Xiao Yan juga pada saat ini khawatir bahwa jika Kailin mengetahui hal ini, Xiao Yan mungkin benar-benar akan hancur berkeping-keping. Beruntung ini adalah dunia sejati Xuan Yin dan berbeda dengan dunia Sensi. Selama Xiao Yan merahasiakannya dan tidak ada yang membocorkannya, maka semua itu tampaknya akan bisa teratasi oleh Xiao Yan. Inilah cara Xiao Yan menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya dan Xiao Yan pada saat ini mau tidak mau segera kembali mengikuti perkataan dari permaisuri.
Sementara itu di sisi lain setelah Xiao Yan memasuki menara pembunuhan, beberapa sosok muncul di luar hutan belantara keabadian. Xiao Yan pasti dapat mengenali mereka secara sekilas karena tim ini berasal dari Taiksu. Mereka mengenakan Void God Armor dan hal ini benar-benar terlihat sangat mencolok. 5 sosok pada saat ini terlihat melayang di udara dan pemimpin mereka segera membuka mulutnya untuk berbicara. Sosoknya berkata bahwa disinilah 893 dan 927 terakhir kali menghilang. Dirinya khawatir mereka tampaknya benar-benar sedang sial. Jika ada yang berani menyentuh orang-orang Taiksu maka mereka tidak akan dilepaskan. Bahkan jika mereka tidak dapat menemukannya mereka harus bisa menemukan Void God Armor lainnya. 4 sosok yang tersisa pada saat ini mengangguk serempak mendengar perkataan dari sosok tersebut. Pemimpin dari kelompok ini disebut dengan nomor 801. Sosoknya lanjut berkata bahwa agar mereka menjalankan semua ini dengan aman sebaiknya mereka memanggil orang-orang dari Taiksu Dunia Sensi untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Begitu kata-kata ini terdengar sosok-sosok ini pada akhirnya segera bergegas ke hutan belantara keabadian tanpa rasa takut. Mereka menelusuri jejak yang ditinggalkan oleh 2 orang anggota dari Taiksu sebelumnya. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini sudah merapihkan pakaiannya. Kabut abu-abu di tempat ini juga benar-benar menghilang dan ketika melihat ke sekeliling, Xiao Yan bisa melihat adanya seberkas cahaya yang berada di tengah. Tampaknya ini merupakan jalan menuju ke tingkat atas dari menara pembunuhan. Setidaknya ada beberapa ribu orang yang berhasil memasuki ke menara ini. Selain itu kekuatan orang-orang ini juga tentu saja pasti tidak akan lemah sama sekali. Dapat dirasakan bahwa kekuatan mayoritas yang berada di sini merupakan makhluk tingkat keabadian. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera memasukkan 2 pil ajaib ke dalam botol batu giok. Karena Xiao Yan merasa bahwa Xiao Yan bisa dikendalikan oleh keinginan ini maka hal ini benar-benar tidak bagus. Sementara itu Permaisuri di samping memandang ke arah Xiao Yan yang menyingkirkan pil ajaib. Permaisuri pada saat ini menunjukkan adanya sedikit kekecewaan di matanya ketika melihat apa yang dilakukan oleh Xiao Yan. Xiao Yan awalnya berniat untuk menyimpannya sebelum akhirnya salah satu pil tersebut seketika menghilang. Xiao Yan sedikit terkejut dan bergumam bahwa pil ajaib benar-benar bisa menghilang. Xiao Yan berpikir tampaknya jika Xiao Yan tidak buru-buru menelan pil tersebut sepertinya pil ini akan menghilang dengan sendirinya. Jika begitu permasalahannya maka Xiao Yan pada saat ini tidak memiliki pilihan lain. Xiao Yan pun menghela nafas dan Xiao Yan pada saat ini hanya bisa secara paksa menelan pil energi ini ke dalam tubuhnya. Segera setelah itu energi iblis yang agung segera mulai masuk ke dalam tubuh Xiao Yan. Energi iblis yang sudah memiliki 5 pola iblis melonjak kembali di dalam tubuh Xiao Yan. Mata Xiao Yan seketika berubah menjadi buram dan Xiao Yan pada saat ini menggertakkan gigi. Namun kali ini Xiao Yan sepertinya telah bersiap mengenai hal ini. Xiao Yan segera duduk bersila di udara dan menahan aliran energi iblis serta menekan keinginannya melalui kekuatan jantung api. Setelah beberapa saat Xiao Yan pun membuka matanya dan pada saat ini Xiao Yan bisa merasakan pil ajaib di dalam tubuhnya. Pil ajaib yang pada saat sebelumnya memiliki 5 pola atau 5 garis pada saat ini telah berubah menjadi 7. Xiao Yan pun bergumam bahwa ini pada akhirnya berubah menjadi pil ajaib berpola 7. Xiao Yan mengerutkan kening karena Xiao Yan pada saat ini tidak tahu banyak mengenai pil tersebut. Meskipun Xiao Yan tidak mengetahui apa fungsinya tetapi itu merupakan sesuatu tanda, pasti keberadaannya memiliki sebuah arti dan Xiao Yan pada saat ini harus mencari informasi mengenai hal ini. Xiao Yan pun seketika menghela nafas dan Xiao Yan kembali memandang ke arah Permaisuri. Xiao Yan lanjut berkata kepada Permaisuri bahwa mereka pada saat ini harus segera pergi. Permaisuri hanya tersenyum dan menganggukkan kepalanya dan segera memeluk kelinci Bingyun.
Xiao Yan pada akhirnya tidak ragu-ragu lagi dan dengan satu gerakan Xiao Yan segera tenggelam ke dalam pancaran cahaya. Kekuatan hisap pada saat ini membawa sosok Xiao Yan menuju ke arah tingkat atas menara pembunuhan. Setelah beberapa saat lingkungan di sekitar Xiao Yan pada akhirnya secara bertahap menjadi semakin jelas, meskipun Xiao Yan melihat sekeliling dengan jelas tetapi Xiao Yan bisa merasakan adanya perasaan krisis yang kuat memenuhi jiwa Xiao Yan. Hampir seketika klon dewa asli segera bergabung dengan tubuh Xiao Yan. Cahaya hitam juga pada saat ini segera menderuk masuk menyerang ke arah Xiao Yan. Sepertinya lokasi kemunculan Xiao Yan ini telah terkunci dan sepertinya musuh juga tahu di manakah Xiao Yan akan muncul. Ledakan pada akhirnya segera terjadi dengan tubuh Xiao Yan yang mengeluarkan cahaya guntur surgawi. Cahaya hitam pada saat ini benar-benar menghantam dada Xiao Yan. Seluruh tubuh Xiao Yan pada saat ini terlempar mundur sekitar ratusan meter. Pada saat ini Xiao Yan perlahan menundukkan kepalanya dan menatap dadanya. Serangan ini benar-benar menembus daging dan darah Xiao Yan dan bahkan memperlihatkan detak jantung Xiao Yan. Beruntung Xiao Yan bereaksi dengan cepat dan segera meluncurkan teknik pembentukan kehidupan. Jika tidak maka begitu Xiao Yan menerima pukulan ini dengan kekuatannya sendiri, seluruh tubuh Xiao Yan benar-benar akan langsung dihancurkan. Xiao Yan pun menyipitkan matanya dan luka di tubuh Xiao Yan pada saat ini kembali ke posisi semula. Xiao Yan lanjut melihat ke arah datangnya cahaya hitam sambil mengerutkan kening. Pada saat ini ada 3 sosok yang tergantung di udara dan di belakang mereka ada susunan cahaya misterius yang sangat besar. Jelas sekali orang-orang yang datang ke sini lebih awal benar-benar mendapatkan keuntungan. Mereka sepertinya berencana untuk bekerja sama untuk membunuh orang-orang lain yang baru saja menerobos. Sementara itu di sisi lain ketiga sosok ini juga pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan yang menstabilkan tubuhnya. Mata mereka pada saat ini sedikit menyusut seolah-olah mereka tidak menyangka Xiao Yan bisa menerima pukulan mereka dari awal. Jika begitu permasalahannya maka Xiao Yan merupakan lawan yang tangguh yang akan mereka hadapi. Salah satu di antara mereka pun tanpa sadar bergumam kekuatan apa yang dimiliki oleh orang ini. Tampaknya orang ini agak aneh dan jika kekuatannya begitu kuat, namun dilihat dari auranya dirinya hanyalah Dogat bintang 9. Salah seorang lainnya juga menganggukkan kepalanya dan bergumam bahwa ini benar-benar sangat mustahil. Ini sama sekali tidak mungkin bisa ditahan oleh seorang Dogat bintang 9. Serangan mereka sebelumnya sudah cukup untuk menghabisi prajurit keabadian langkah pertama. Melihat ketiganya yang pada saat ini tampak dipenuhi dengan kebingungan, Xiao Yan pun seketika mulai berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan khawatir bukanlah ide yang baik bagi mereka untuk memberi Xiao Yan hadiah seperti itu di awal. Menanggapi hal tersebut pria yang berada di tengah pada saat ini mendengus dingin sebelum akhirnya berbicara kepada Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa hidup dan mati ditentukan oleh takdir, yang kuat akan hidup dan yang lemah akan mati. Jika Xiao Yan tidak mati maka mereka yang akan mati. Hidup dan mati secara alami akan bergantung pada kekuatan orang itu sendiri. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum dan kembali berbicara. Xiao Yan meledek dengan berkata bahwa karena begitu permasalahannya, bukankah tidak adil jika Xiao Yan menghabisi mereka bertiga sendirian? Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, ketiganya pada saat ini menyipitkan matanya dan meledek ke arah Xiao Yan. Salah seorang di antara mereka segera berkata bahwa sejujurnya tidak ada keadilan dalam menghadapi kelangsungan hidup. Selain itu siapa juga yang memberitahu Xiao Yan bahwa hanya ada satu orang yang akan bisa naik ke setiap levelnya? Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan Xiao Yan masih tetap terlihat tenang. Sesungguhnya Xiao Yan pada saat ini berniat untuk mencari informasi sesungguhnya. Xiao Yan hanya bisa tersenyum pahit setelah mendengar apa yang dikatakan oleh sosok tersebut.
sepertinya Xiao Yan benar-benar telah ditipu oleh pria yang pada saat sebelumnya dihabisi oleh Xiao Yan. Sepertinya si pria juga tidak mengetahui aturan mengenai tempat tersebut. Xiao Yan pun menghela nafas sebelum akhirnya Xiao Yan berkata bahwa ini benar-benar sungguh sangat disayangkan. Begitu Xiao Yan selesai berbicara, ketiga sosok di hadapan Xiao Yan tampaknya tidak ingin lagi banyak berbasa-basi. Susunan cahaya di ujung kembali berputar ketika segel di tangan mereka berubah. Kekuatan keabadian melonjak dari mereka semua dan cahaya hitam kembali melesat ke arah Xiao Yan dengan kecepatan yang sangat cepat. Sinar hitam ini diarahkan ke dada Xiao Yan lagi, namun kali ini karena Xiao Yan telah bersiap, sayap dewa bela diri pun tiba-tiba muncul di belakang Xiao Yan. Xiao Yan segera melangkah maju dan mengeluarkan pedang berat misterius. Xiao Yan berubah menjadi bayangan dan dengan cepat mendekati ketiga sosok tersebut yang sedang mengendalikan formasi untuk menyerang Xiao Yan. Pemimpin dari kelompok itu pun berteriak bahwa Xiao Yan benar-benar mencari kematian. Pemimpin itu lanjut mendengus dingin ketika melihat Xiao Yan yang pada saat ini mendekat. Si pria masih tidak menganggap Xiao Yan serius karena fluktuasi yang berasal dari tubuh Xiao Yan hanyalah dogat bintang 9. Dengan begitu maka kekuatan Xiao Yan ini bukanlah ancaman di pikiran si pria. Pria itu pun segera mengendalikan formasi untuk secara langsung kembali menyerang ke arah Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini tidak menghindar karena jika Xiao Yan menghindar, Xiao Yan akan kehilangan kesempatan terbaik untuk menyerang mereka. Xiao Yan pada saat ini menghadapi lesatan cahaya ini secara langsung dan membiarkan sinar hitam itu jatuh ke tubuh Xiao Yan. Begitu sinar cahaya ini terbentur ke tubuh Xiao Yan pada saat ini terlihat stagnan. Namun sesaat kemudian dengan berkah kekuatan tubuh dari klon dewa asli bintang 3, sinar cahaya ini benar-benar tampak dirobek bersamaan dengan Xiao Yan yang kembali melesat. Xiao Yan melonjakkan gemuruh api dan guntur yang sangat mengerikan. Xiao Yan melambaikan pedang berat misterius ke arah pemimpin dari kelompok tersebut. Ekspresi pria tersebut tampak terlihat biasa saja sebelum akhirnya tombak tiba-tiba muncul di lengannya. Tombak ini segera langsung dilesatkan dan bertabrakan dengan pedang berat misterius milik Xiao Yan. Begitu benturan terjadi, pria ini segera menyadari bahwa ada yang tidak beres. Xiao Yan benar-benar telah menahan kekuatan formasi mereka sebanyak 2 kali. Hal itu menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan pertahanan yang dimiliki oleh Xiao Yan. Namun meskipun begitu, Xiao Yan tidak memancarkan fluktuasi kekuatan abadi apapun dan hal ini merupakan hal yang aneh. Bersamaan dengan si pria yang memikirkan hal ini, pada akhirnya tombak di tangan seketika terlempar. Ledakan terjadi dengan pedang berat misterius Xiao Yan yang langsung diarahkan ke dada si pria. Sosoknya seketika buru-buru memblokir tombak di hadapannya dengan perisai energi. Namun tidak peduli seberapa kuat dirinya berusaha, perisai pada akhirnya benar-benar dihancurkan. Pedang Xiao Yan menghantam dadanya dan dalam sekejap terlihat adanya cekungan di dada si pria. Xiao Yan juga tanpa banyak basa-basi segera kembali melesat dengan 5 jari yang terulur. Xiao Yan tanpa banyak penundaan lagi segera menusuk dada si pria secara langsung. Dalam sekejap mata Xiao Yan pada akhirnya benar-benar telah memegang jantung emas yang masih berdetak. Pemimpin dari kelompok ini pun benar-benar terkejut karena telah dikalahkan dengan satu gerakan. Sosoknya hanya bisa tertegun sementara Xiao Yan pada saat ini tidak berhenti. Xiao Yan kembali bergerak dan bergegas menuju ke arah 2 sosok lainnya. Pria yang memimpin kelompok ini adalah langkah kedua keabadian. Sementara itu 2 orang lainnya adalah langkah pertama keabadian. Kekuatan mereka bertiga tidak terlalu kuat dan mereka benar-benar lebih lemah dari musuh-musuh Xiao Yan sebelumnya. Dengan begitu maka akan sangat mudah bagi Xiao Yan untuk menghancurkan ketiganya. Xiao Yan pada akhirnya tanpa banyak basa-basi dan tanpa ragu-ragu langsung menghabisi 2 sosok di langkah pertama keabadian. Xiao Yan meninggalkan pria yang memimpin kelompok ini dan masih belum ingin menghabisinya.
Xiao Yan pada saat ini harus mengetahui aturan spesifik di tempat tersebut. Xiao Yan pun memandang ke arah pria tersebut sambil memegangi jantung miliknya. Xiao Yan berkata agar si pria menceritakan kepada Xiao Yan baik-baik tentang aturan yang telah dirinya pelajari di tempat ini. Wajah pria itu pun seketika terlihat pucat menatap ke arah jantung miliknya yang berada di genggaman tangan Xiao Yan. Sosoknya juga bertanya-tanya bagaimana sosok Xiao Yan benar-benar bisa begitu kuat. Meskipun dirinya tidak memiliki kekuatan keabadian sama sekali, bahkan si pria benar-benar dikalahkan hanya dalam satu kali serangan. Sementara itu melihat si pria yang pada saat ini tertegun, Xiao Yan kembali mulai berbicara. Xiao Yan berkata kepada si pria, bukankah dirinya sebelumnya mengatakan bahwa tidak ada batasan jumlah orang untuk memasuki lantai atas? Pria itu pun mengangguk dan balik bertanya kepada Xiao Yan, apakah Tuan tidak tahu? Xiao Yan pada saat ini tidak menanggapi si pria dan hanya menatap tajam ke arah si pria. Sosoknya pada akhirnya segera tertegun dan kembali mulai berbicara kepada Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa dirinya pada saat ini akan memberikan semua informasi yang dirinya tahu kepada Tuan. Total ada 28 lantai di menara pembunuhan ini. Jika Tuan ingin naik ke level yang lebih tinggi, Tuan harus memiliki energi iblis yang cukup di tubuhnya. Misalkan untuk memasuki lantai 2, Tuan harus memiliki pil iblis kental di tubuhnya. Xiao Yan pada saat ini mengangguk mendengar apa yang dikatakan oleh si pria. Xiao Yan juga berpikir, bukankah jika begitu permasalahannya maka dua orang yang bertarung dengan Xiao Yan sebelumnya sudah memenuhi syarat untuk naik ke level kedua. Namun secara tidak terduga mereka benar-benar memutuskan untuk memprovokasi Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya segera kembali bertanya kepada si pria bagaimana dengan lantai ketiga. Si pria menjelaskan bahwa setelah menyerap cukup banyak energi, pil iblis atau pil ajaib akan memiliki pola ajaib. Tingkat ketiga mengharuskan pil ajaib ini memiliki pola ajaib. Dirinya berpikir seperti sisa dari lantai ini juga akan didasarkan pada pola-pola ini. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya setelah mendengar apa yang dikatakan oleh si pria. Xiao Yan menyadari dan mengerti bahwa sebenarnya ada aturan lain di tempat ini. Alasan mengapa ramuan ajaib memiliki 7 pola ajaib sepertinya adalah batasan bagi seseorang untuk memenuhi kondisi tersebut. Xiao Yan pun menghela nafas dan Xiao Yan pada saat ini memandang ke arah pria tersebut dengan api yang berkobar di telapak tangannya. Ekspresi pria itu pun segera berubah ketika dirinya melihat hal ini. Pria itu menyadari bahwa sepertinya Xiao Yan pada saat ini ingin menghabisi si pria. Sosoknya segera berkata agar Tuan mohon memaafkannya. Dirinya memiliki berita penting di sini yang pasti akan berguna bagi Tuan. Mendengar hal ini Xiao Yan pun menghentikan nyala api yang membumbung di telapak tangannya. Xiao Yan memerintahkan si pria untuk menceritakan lagi apa yang dirinya ketahui. Si pria pun segera berkata bahwa dirinya tahu ada mata air ajaib di tingkat ini. Mata air ini mengandung energi iblis yang kuat dan setidaknya dapat meningkatkan ramuan atau pil ajaib menjadi 2 atau bahkan 3 pola. Jika Tuan ingin mendapatkan warisan Raja Iblis Tianhe maka Tuan harus mendapatkannya. Energi iblis dalam jumlah besar juga sudah cukup untuk memenuhi syarat. Xiao Yan mengerutkan kening dan Xiao Yan pada saat ini sedikit merenung. Selanjutnya Xiao Yan bertanya apakah ada air mata iblis seperti itu. Namun karena ada tempat seperti itu mengapa dirinya memilih memburu orang lain di sini untuk mendapatkan energi iblis. Xiao Yan kembali melambaikan tangannya sementara si pria tersenyum pahit dan mulai kembali berbicara. Sosoknya berkata agar Tuan tunggu sebentar. Mereka juga sesungguhnya ingin pergi ke tempat tersebut tetapi di tempat itu ditempati oleh orang kuat langkah kelima keabadian. Ini adalah langkah yang benar-benar membuat mereka tidak berdaya. Xiao Yan memandang ke arah si pria yang pada saat ini tampak benar-benar frustasi. Xiao Yan pada saat ini segera berkata kepada si pria sebaiknya dirinya memimpin jalan.
Xiao Yan lanjut memberikan jantung si pria dan si pria pada saat ini terkejut. Sosoknya berpikir tampaknya Xiao Yan benar-benar tidak menganggapnya penting. Tampaknya Xiao Yan tidak terlalu khawatir kepadanya. Si pria dengan terdiam mengambil jantungnya dan kembali memasukkan ke dalam tubuhnya. Kekuatan keabadian si pria pada saat ini akhirnya kembali dan si pria menghela nafas. Sesaat setelah itu si pria pun seketika melesat membawa Xiao Yan menuju ke tempat yang dirinya bicarakan. Sementara itu Xiao Yan mengikuti dari belakang dan Xiao Yan melihat ke sekeliling. Xiao Yan memandang dengan penuh rasa ingin tahu sebelum akhirnya bertanya mengapa monster-monster itu tidak ada lagi di tempat ini. Si pria pun sedikit mengerutkan kening dan bertanya apa yang dibicarakan oleh Tuan adalah manusia yang dirasuki oleh energi iblis. Xiao Yan seketika terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh si pria. Mungkinkah monster-monster yang dihadapi oleh Xiao Yan ini awalnya adalah manusia? Mungkinkah mereka telah terkikis oleh energi iblis hingga benar-benar tidak bisa mengendalikan kesadaran? Xiao Yan pada akhirnya bertanya apakah orang-orang ini semuanya adalah manusia ketika mereka hidup. Si pria menganggukkan kepalanya dan kembali mulai menjelaskan semua ini kepada Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa mereka yang bisa memasuki menara pembunuhan ini harus bisa tetap bersih di bawah energi iblis. Jika tidak maka hidup mereka akan terkuras oleh energi iblis di dalam tubuh masing-masing. Mereka benar-benar akan berubah menjadi iblis dan monster yang hanya tahu cara membunuh. Iblis-iblis ini juga mengandung banyak energi dan mereka telah menemui beberapa di tingkat menara pertama. Jika mereka bertemu dengan sosok-sosok ini di tingkat kedua mereka bukanlah iblis biasa seperti iblis-iblis yang sebelumnya ditemui oleh mereka. Ekspresi si pria pada saat ini berubah sementara Xiao Yan pada saat ini tersenyum. Xiao Yan lanjut berkata mungkinkah apa yang dikatakan oleh si pria adalah makhluk-makhluk yang seperti ini? Xiao Yan menunjuk ke arah kiri dan ada sosok hitam yang tiba-tiba muncul di atas kabut. Mulut besar dipenuhi dengan gigi tajam terbuka ketika sosok ini melesat ke arah Xiao Yan. Si pria pada saat ini terlihat gemetar dan sosoknya berencana untuk melesat mundur. Namun tanpa diduga Xiao Yan langsung menendang pantatnya dan menyodorkannya ke arah makhluk tersebut. Xiao Yan dengan sungguh-sungguh berkata bahwa ini adalah makanan si pria. Pria itu hanya bisa tersenyum pahit dan sosoknya tidak lagi bisa mundur. Si pria pada saat ini menggertakkan gigi karena bagaimanapun dirinya adalah orang kuat di langkah ketiga keabadian. Dengan begitu maka iblis-iblis di tingkat ini tentu saja tidak akan bisa menjadi lawannya. Si pria pun memantapkan diri dan pada saat ini segera berhadapan dengan sosok tersebut. Dalam waktu singkat pada saat ini monster tersebut benar-benar langsung dihancurkan oleh si pria. Begitu monster ini terjatuh sosoknya juga perlahan-lahan mulai menghilang dan berubah menjadi pil ajaib. Pria ini dengan bijaksana segera mengambil pil ajaib dan menyodorkannya kepada Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini menghela nafas dan bergumam bahwa iblis-iblis ini seharusnya adalah makhluk keabadian dan kuat ketika mereka hidup. Si pria pada saat ini juga menghela nafas dan mengangguk mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini melihat sekitar dan Xiao Yan lanjut bergumam mengapa tidak ada cincin penyimpanan. Sebelumnya dirinya juga tidak menemukan ada cincin penyimpanan di monster-monster yang dibantai oleh Xiao Yan. Xiao Yan benar-benar ingin tahu kemanakah perginya cincin penyimpanan mereka. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan si pria pada saat ini seketika benar-benar tertegun. Sosoknya tidak pernah menyangka bahwa sosok Xiao Yan yang kuat benar-benar sangat mempedulikan mengenai cincin penyimpanan orang lain dan hal seperti ini sangatlah tidak biasa.